Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Kelas Calon Akuntan. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai cara setting kode pajak atau tax code. Silahkan disimak ya teman-teman. Pertama-tama, kalian buka terlebih dahulu aplikasi Mayoknya. Nah, jika sudah, kalian pilih list, lalu tax code. Nah, di sini terdapat beberapa jenis kode pajak. Karena kita hanya menggunakan dua jenis kode pajak, yaitu GST dan NT, maka untuk yang lainnya kita hapus saja. Jadi nanti yang tersisa hanya ada dua, yaitu not reportable sama good and service tax. Jadi, dua kode pajak ini tidak bisa dihapus. Pertama, kita hapus dulu. Caranya menghapus, yaitu kalian klik kanan, kemudian delete tax code. Selanjutnya yaitu GST free. Sama, kalian klik kanan juga, lalu delete tax code. Kode pajak yang ketiga yaitu GST on capital acquisition. Caranya kalian klik kanan, kemudian delete tax code. Nah, kode selanjutnya ini yaitu GST atau good and service tax. Nah, ini tidak usah kalian hapus ya. Kita lanjut saja ke kode yang berikutnya. Kode berikutnya yaitu INP atau Input Tax Purchase. Kita hapus, caranya klik kanan, kemudian delete tax code. Lalu kode pajak yang berikutnya yaitu ITS atau Input Tax Sales. Kita hapus juga, caranya klik kanan, lalu delete tax code. Kode pajak berikutnya yaitu NT atau Not Reportable. Nah, ini tidak dihapus ya teman-teman. Kita lanjut saja ke kode berikutnya. Kode berikutnya yaitu NTD atau Non-Tax Deductible. Kita hapus, klik kanan, kemudian delete tax code. Dan untuk kode yang terakhir yaitu PRI atau GST Private Use. Kita hapus, klik kanan, delete tax code. Nah, setelah kita menghapus semua kode pajak yang tidak digunakan, sekarang tinggal dua kode pajak yang masih, yaitu GST atau Good and Service Tax dan NT, Not Reportable. Selanjutnya, kita akan mengatur untuk yang GST. Karena yang NT itu 0%, maka tidak perlu kita ubah ya, kita diamkan saja. Kita klik yang GST. Nah, ini kita ubah untuk tax code-nya menjadi VIT. Kemudian untuk description-nya menjadi value date tax. Nah, untuk rate-nya masih sama ya, yaitu 10%. Nah, jadi di sini kalian sesuaikan dengan soal ya. Kalau soalnya menggunakan bahasa Indonesia,
Maka untuk tax code-nya yaitu PPN dan description-nya yaitu pajak pertambahan nilai. Namun, kalau akunnya menggunakan bahasa Inggris, bisa kalian isi dengan VAT, lalu description-nya value added tax. Kemudian kita isi untuk linked account for tax collected. Artinya, kita harus menghubungkan value added tax out atau PPN keluaran. Jadi PPN keluaran terjadi apabila perusahaan menjual produknya kepada konsumen dan konsumen itu dikenakan pajak pertambahan nilai. Jadi disebut dengan tax collective atau PPN keluaran. Nah, kita linked dengan PPN keluarannya yaitu VAT out. Kita klik, kemudian kita cari VAT out, yaitu dengan nomor akun 2/1500. Kita klik use account. Nah, kemudian untuk linked account for tax paid adalah pajak pertambahan nilai masukan pajak pertambah. Kemudian linked yang kedua yaitu linked account for tax paid. Artinya pajak pertambahan nilai masukan. Pajak pertambahan nilai masukan artinya pajak yang dikenakan oleh supplier pada perusahaan di mana perusahaan membeli sebuah barang dagangannya, kemudian suppliernya mengenakan pajak sehingga perusahaan dalam hal ini membayar pajak pertambahan nilai. Jadi pada saat membayar, di sini dinamakan dengan PPN masukan atau VAT in. Maka kita linked dengan VAT in. Nah, ini VAT in dengan nomor akun 2/1600. Lalu kita klik use account. Nah, saya punya sedikit tips yang bisa kalian gunakan supaya mudah untuk menghafalnya. Jadi, untuk mengisi dua linked ini, kita singkat dengan singkatan copy atau yang artinya C diambil dari tax collected dan O artinya VAT out. Lalu P-nya P yaitu tax paid dan I-nya VAT in. Cara ini bisa kalian gunakan jika sekiranya cara ini membantu buat teman-teman yang masih kesulitan untuk menghafal linked account-nya apa saja yang digunakan, supaya tidak terbalik dan meminimalisir kesalahan memasukkan akunnya. Nah, di sini kita sudah selesai men-setting untuk tax code atau kode pajaknya ya teman-teman. Lalu kita klik OK. Nah, sekian dulu untuk video hari ini. Demikian materi dan penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai bertemu di video pembahasan berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.